Hai semuanya, nama saya Ainia Handapati Seruni dari kelas 11 IPA 3 akan menjelaskan tentang polinomial. Polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Dari asal katanya, polinomial berarti poli yang berarti banyak dan nomial berarti suku. Jadi, polinomial adalah suku banyak. Secara sistematis dapat ditulis seperti ini. AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 ditambah AN min 2 X pangkat N min 2 sampai dengan A1 X pangkat 1 ditambah A0 X pangkat 0. Jadi, bisa kita lihat di sini bahwa polinomial itu terdiri dari bilangan yang berpangkat sampai dengan pangkat 0. Di sini aku punya soal 2x pangkat 4 ditambah 5x kuadrat ditambah 7x ditambah 6. Pertanyaan yang pertama, derajat polinomial. Derajat polinomial adalah variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Jadi, karena pangkat yang tertinggi adalah 4, maka derajat polinomial sama dengan 4. Derajat polinomial 4. Soal selanjutnya yaitu koefisien. Koefisien adalah bilangan real yang ada di sebelah variabel. Maka bisa kita tulis koefisien dari X pangkat 4 sama dengan 2, kemudian X pangkat 3. Nah, karena di sini tidak ditulis X pangkat 3, maka kita tulis X pangkat 3 sama dengan 0, kemudian variabel dari X pangkat 2 sama dengan 5, variabel X pangkat 1 sama dengan 7, dan yang terakhir variabel dari X pangkat 0 sama dengan 6. Nah, soal selanjutnya yaitu konstanta. Konstanta adalah variabel yang memiliki pangkat 0. Apabila kita lihat di sini, variabel yang memiliki pangkat 0 adalah 6. Maka konstanta dari soal ini adalah 6. Suku-suku pada soal ini berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka suku-sukunya 5. Di sini ada contoh soal. Apakah soal-soal yang ada di sini merupakan soal polinomial atau bukan? Nah, coba kita kerjakan dulu yang A. X kuadrat ditambah 5x pangkat 3 ditambah 6x ditambah 2. Koefisien dari x pangkat 2 sama dengan 1. Koefisien dari x pangkat 3 sama dengan 5. Koefisien dari x pangkat 1 sama dengan 6. Koefisien dari x pangkat 0 sama dengan 2. Di sini ada x pangkat 0, x pangkat 1, X pangkat 2, dan X pangkat 3. Maka soal yang A merupakan polinomial. Selanjutnya, soal yang kedua adalah akar X ditambah 7X ditambah 6. Akar X sama dengan X pangkat setengah. Nah, dalam polinomial, pangkat harus berbentuk bilangan cacah. Bilangan cacah itu ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena setengah sama dengan 0,5 bukan termasuk bilangan cacah, maka soal yang kedua ini tidak termasuk polinomial. Soal yang ketiga, X kuadrat ditambah sin 2X. Apabila X kita substitusi dengan 1 misalnya, 1 kuadrat ditambah sin 2 kali 1 sama dengan 1 ditambah sin 2. Nah, di sini 1 sebagai bilangan biasa dan 2 sebagai sudut. Ini merupakan bilangan yang bisa kita bilang dengan memiliki identitas ganda. Soal seperti ini bukan termasuk polinomial. Terus kemudian ada soal yang terakhir nih, 2x pangkat 4. 2x pangkat 4 ini apabila kita teruskan menjadi 2x pangkat 4 plus 0x pangkat 3 ditambah 0x pangkat 2 ditambah 0x pangkat 1 ditambah 0x pangkat 0. Umum dari polinomial adalah seperti ini. Jadi dari yang pangkat n sampai dengan pangkat 0. Maka dari itu 2x pangkat 4 merupakan polinomial. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dari polinomial. Kita sudah mengetahui bahwa konsep dari penjumlahan itu seperti ini. 12 ditambah 15 tambah 3 sama dengan 30. Itu sama dengan apabila kita menghitungnya dengan cara menurun. 12 tambah 15 tambah 3, 2 tambah 5, 7, 7 tambah 3, 10, 9, 1, 1, 2, 3, 3. Cara yang mendatar sama dengan cara yang menurun. Seperti ini juga berlaku pada polinomial. Jadi,
Langkah yang pertama itu kita urutkan dulu dari pangkat yang tertinggi. Jadi di sini ada 2x pangkat 3 menurun, kemudian x pangkat 2 ya, menjadi min 7x kuadrat ditambah 6x dikurang 6 ya. Ini ditambah dengan, ini kita urutkan, min 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2. Sebenarnya tanda kurung yang terdapat pada penjumlahan itu tidak berpengaruh, karena tanda plus ini tidak akan mempengaruhi ini, sama saja nanti akan min, ini juga sama saja nanti akan plus. Jadi ini kita jumlahkan dengan pangkatnya yang sama, 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 3, min 3x pangkat 3. Min 7x kuadrat ditambah 2x kuadrat, min 7 ditambah 2, min 5x kuadrat. Plus 6x, ini nggak ada, jadi tetap kita tulis. Min 6 ini tidak ada juga di sini yang konstanta, jadi min 6. Maka inilah hasilnya. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara menurun. Nah, 2x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 6x min 6 ditambah dengan min 5x pangkat 3 plus 2x kuadrat. Kita jumlahkan. 2 ditambah min 5 min 3x pangkat 3 min 7 ditambah 2 min 5x kuadrat, ini turun min 6. Oke, hasilnya sama saja. Setelah penjumlahan, ada selanjutnya itu pengurangan. Nah, konsepnya seperti penjumlahan tadi, mirip-mirip, hanya saja pada pengurangan, tanda kurung ini sangat berpengaruh, karena min ketemu min akan menjadi plus. Min ketemu plus, maka akan jadi min ketemu min, akan jadi plus. Tapi, pangkanya sama saja. Kita urutkan dari yang pangkatnya terbesar. 6x pangkat 4 ditambah 7x kuadrat ditambah 2x kurang 4x pangkat 4 min x pangkat 3 min 7. Nah, 6x pangkat 4 min ketemu plus min, jadi 6x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 4, 6 dikurang 4, 2x pangkat 4. Ini x pangkat 3 nya dia nggak ada, jadi tetap kita tulis min x pangkat 3. Kemudian yang x pangkat 2 nya nggak ada juga di sini, jadi plus 7x pangkat 2. Kemudian yang x pangkatnya 1 di sini juga tidak ada. Kemudian yang hanya konstanta tidak ada juga, tetap ada di sini. Jadi min ketemu min plus ya. Ini juga plus. Jadi seperti ini hasilnya. Dan untuk yang cara menurun, kita tulis lagi 6x pangkat 4. Nah, karena di sini ada x pangkat 3, maka kita tulis juga 0x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 2x. Dikurang dengan dikurang dengan 4x pangkat 4 min x pangkat 3. Karena di sini tidak ada x pangkat 2, maka kita tulis 0x pangkat 2 ditambah 0x min 7. Kita kurangkan 6 dikurang 4, 2. 0 dikurang min 1, jadi plus ya. 7 dikurang 0, 7. 2 dikurang 0, 2. Ini off, di sini ada 0. Jadi 0 dikurang min 7 jadinya plus 7. Hasilnya sama saja. Nah, operasi yang terakhir adalah perkalian. Konsepnya sama seperti perkalian pada umumnya, yaitu ini kita kali dengan yang ini, kemudian yang ini juga kita kali dengan yang ini, kemudian yang ini kita kali dengan ini, dan yang ini juga kita kali dengan yang ini. Jadi 2x pangkat 2 dikali dengan 6x. 2 kali 6, 12x pangkat 3. 2x kuadrat dikali min 2, min 4x kuadrat. Min 2 dikali 6x, min 12x. Min kali min plus 2 kali 2, 4. Untuk cara yang kedua, kita buat seperti ini. 6x min 2 min 2x pangkat 2 min 2. Nah, yang ini kita kalikan dulu yang ini, kemudian yang ini dengan yang ini. 6x dikali 2x kuadrat. 6 dikali 2, 12x dikali x kuadrat, x pangkat 3. Min 2 kali 2x pangkat 2. 2 kali 2 min 4x pangkat 2. Kemudian untuk yang bawah jangan ditulis di bawahnya ini, tapi agak samping ke sana. 6x dikali min 2, 6 kali min 2 min 12 x ya. Kemudian min 2 kali min 2 plus 4. Maka 12x pangkat 3 min 4x kuadrat min 12x plus 4. Hasilnya sama saja ya. Kesamaan polinomial. Dua polinomial berderajat n dalam variabel x dikatakan sama atau identik jika koefisien-koefisien x yang berpangkat sama adalah sama. Polinomial px sama dengan polinomial qx jika dan hanya jika a n sama dengan bn, a n-1 sama dengan bn-1 terus sampai dengan a0 sama dengan b0.